Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Muhajirin dan teman-teman panitia serta bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berkahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara hari ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuju umat manusia ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak kita mendapat syafaat beliau yakni yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati, perkenalkan saya Raka dan rekan saya Alka yang akan memandu berlangsungnya acara pengajian Nuzulul Quran 1446 Hijriah. Selanjutnya, mewakili panitia penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian hadirin yang menyempatkan waktunya untuk bersama-sama mendengarkan ceramah dalam kajian Nuzulul Quran. Sebelum dimulainya acara, izinkan kami selaku pembawa acara akan membacakan acara kajian ini. Nuzulul sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, Himawahul Ilahi dari Alif Wimza dan Nafian. Yang ketiga, sambutan panitia penyelenggara. Yang keempat, sambutan ketua takmir. Yang kelima, pengajian Nuzulul Quran. Yang keenam, doa. Yang terakhir, penutup. Hadirin sekalian yang saya hormati, marilah kita buka acara Nuzulul Quran ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penampilan dari adik-adik TPA Al-Muhajirin yang akan membacakan surat Al-Alaq kepada adik Witza dan adik Nafian, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin qadibatin khadi'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik kami. Semoga dengan bacaan surat tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Takmir Bapak Insinyur Zainuddin MT selaku Ketua Takmir Masjid Muhajirin. Kepada Bapak Insinyur Zainuddin MT kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ustaz Profesor Agung Budianto yang kami hormati, Bapak Ibu jamaah Masjid Hadirin yang saudara Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan malam hari ini kita berikan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita setelah kita tadi melaksanakan sholat isya berjamaah, sekaligus kita sudah menyelesaikan sholat tarawih. Alhamdulillah, bukan sapi wajib sekalian bahwa kegiatan Nuzul Quran ini adalah rangkaian dari kepanitiaan Ramadan yang keseluruhannya dilaksanakan oleh adik-adik juga yang dikomandani oleh Mas Raka yang bulan sekarang itu menjadi salah satu MC kita. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada adik-adik juga, kepada seluruh panitia Ramadan yang telah melaksanakan kewajibannya sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kelancaran dan kita melaksanakan ibadah kita di bulan Ramadan di masjid kita cinta ini, di Masjid Muhajirin. Kemudian perlu kami sampaikan kepada sekalian, saya ingin mengucapkan selamat datang atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kehadiran ini akan membawa kita menjadi insan yang lebih bertakwa, menjadi lebih berilmu, sehingga mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu semangat kita untuk kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kami kalaupun misalnya ada kesalahan, kami atas nama panitia dan juga takbir kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekaligus juga kami berharap bahwa kegiatan ini nantinya akan memberikan manfaat kepada jamaah sekalian. Saya kira ini sambutan dari kami, ada sekedar titipan bagi sekalian. Ini merupakan 10 hari terakhir, sehingga insya Allah nanti kita sudah bisa melaksanakan kegiatan iktikaf. Jadi yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, insya Allah kita juga akan melaksanakan penerimaan zakat fitrah, zakat mal, juga fidyah dari Bapak Ibu jemaah sekalian. Dan insya Allah akan kita mulai hari Sabtu besok malam Ahad. Jadi kita nanti akan membuka pelayanan Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya ini titipan dari TPK Muhajirin. Alhamdulillah TPK Muhajirin sekarang ini sudah memiliki kelas tahfidz. Jadi ini dua santri kita ini adalah dari kelas tahfidz. Insya Allah kita berharap bahwa nanti di akhir tahun ajaran kita, itu harapan kita sebagaimana target yang sudah kita tetapkan, untuk bisa kita nanti santri kita bisa hafal juz 6, juz ke-30. Dan titipan juga bahwa kami akan Bapak Ibu sekalian yang tergabung menjadi orang tua asuh, kita ingatkan Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum menginfakkan untuk kegiatan orang tua asuh ini, monggo dipersilakan karena ada beberapa yang masih belum berinfak untuk yang bulan Maret ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terbuka dari kami. Lebih kurang maaf bila itu berhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semoga dari Ustaz Agung untuk bisa memberikan ceramahnya sekaligus doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afin ya'amalu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Namatuhu wa qahamdihi wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allah Ta'ala bikul anil hakim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd.
Protokol jemaah tarawih yang sangat saya hormati warahmatullahi, wabil khusus kepada ketua akhir beserta jajarannya yang juga sangat saya hormati warahmatullahi, hadirin sekalian, para alim ulama, forum ini sepuh ini saya muliakan warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Malam ini kita diberi panjang umur untuk bersama-sama menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho adalah dari Allah SWT. Amin. Salawat salam kita aturakan datang Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di akhir nanti. Jamaah sekalian yang saya hormati, di surah Az-Zumar ada dua surah yang hampir berdampingan, 71 dan 73. Itu menggambarkan bahwa kita itu akan masuk surga rombongan Zumar. Yang 71, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasiqal ladzina kafaru lil jahannama zumar hatta idza jawha futihat abwaaba wa qala lahum alam ya'tikum rasulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirukum liqa'a yawmikum hadza qalu bala wa lakum ayatu kalimatullah ada al kafirin. Surat 71 itu menggambarkan bahwa ada suatu proses di surga atau di neraka itu, bahwa wasikal ladzina kafaru, bahwa orang-orang yang kafir lil jahannama zumara, dia akan masuk surga dan masuk neraka jahanam itu dalam keadaan berombong-rombongan. Namun yang 73 itu mirip kalimatnya, wasikal ladzina taqaw, orang-orang yang takwa itu juga ila rabbihim jannati ila rabbahu ila jannati zumara, orang-orang bertakwa itu juga dia akan masuk ke surga Allah dalam keadaan rombongan. Nah ini kan seperti kita tahu di padang mahsyar nanti itu manusia masuk surga itu ikut nabinya masing-masing. Nabi Soleh bawa kaumnya, Nabi Isa, lalu tiba-tiba ada spektakuler Nabi Musa alaihissalam, itu jamaahnya pakai gun kan gitu. Yahudi kan, Yahudi itu pakai. Itu kan kita tahu ada dua jalur Nabi Isa dan Nabi Ismail. Nabi Isa nanti kan ada Nabi Yakub. Nabi Yakub itu putranya 12, semuanya jadi nabi. Ada sampai keturunannya itu ada Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Musa. Itu lebih banyak. Yang jalur Nabi Isa itu lebih banyak daripada jalur Rasulullah yang Nabi Ismail itu. Makanya ketika di padang mahsyar itu banyak banget itu Nabi Musa. Orang mengira bahwa itulah Nabi terakhir. Tapi setelah selesai Nabi Musa, Rasulullah datang membawa pasukan. Pakai mana gitu, pakai itu karena Nabi terakhir. Nah inilah yang membuat saya mulai berpikir, berandai-andai gitu. Kira-kira awake dhewe katut orang. Itu kan menyakitkan. Seandainya itu yang masuk surga banyak banget, nih kalau dia ramelu itu loh. Wala cilok apa betul. Nah inilah yang kita pikirkan ya, karena kita dalam barisan itu. Sampai saya itu membayangkan, ini anu loh ya, bayangan saya, jangan dioyeri gitu. Kan podo-podo orang ngerti loh. Bahwa yang jelas kita itu rombongan. Jadi misalnya rombongannya itu lewat ini, jalan ini, GTA Ngidul. Mergane anu paling anune swargane nang Monjali. Dari kan do liwat. Wakin. Orang-orang GTA itu delok nang pinggir dalan. Yo tekon, arep nang ndi, Mas?
swarga. Kau nggak tahu tuh Rasulullah di paling depan gitu. Jadi awake dhewe iki ndelok, wah iku loro lho iki. Nelongso banget to. Aku ora melu yo ditekoni. Aku ora melu rombongan ini Mas. Yo Pak Ali jawab. Apa ora ngerti aku. Ini mulai ini enggak jelas ini toh. Dia ada sih liwat ini nyenyekan. Gue tak kecatet Pak Ali rokok. Modal. Itu kan banget gitu aja modal dulu. Nah itu kan menyakitkan banget tadi. Makanya ya jangan pernah menjadi penonton untuk itu. Kita ikut barisannya Rasulullah. Saya membayangkan harus ada jejak digital yang akan tertulis di akhirat nanti. Jenenge wonten si A, si B, si C, Agung, Agus, Joko, Widodo, gitu. Nah, kau itu dua sehingga nanti kalau kita ke sana itu dikenal. Oh iya, saya melebu gitu. Nah inilah yang saya membayangkan barisan Jumarwa itu. Maka dari itu ya, moga kita berusaha keras untuk perjalanan hidup kita itu sampai ke level itu. Cuman kan permasalahannya kan ada di surat Al-Anbiya 35 atau ada di dua surat dalam Al-Quran yang membuat kita punya potensi untuk gagal. Satu adalah tentang 3 musuh utama kita. Satu hawa nafsu, surat Yusuf 53. Yang kedua adalah cinta dunia berlebihan, yaitu surat Al-Anbiya 7-11. Lalu yang ketiga godaan setan, Al-A'raf 22, Al-Baqarah 35, 36, 37. Lalu yang kedua adalah kegelapan yang tidak diberi sinar cahaya. Ini juga bermasalah. Surat Luqman itu surat ke-31, ayatnya 34. Mari kita lihat yang pertama Luqman dulu. Bahwa hidup itu sebenarnya gelap. Kita itu sebenarnya nggak tahu apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu ilmu sa'ah wa yunazilul ghaiz wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsu bi'ayyi al-ardi tamut. Innallaha 'alimul khabir. Jadi Allah itu mengatakan dalam bahasa Al-Quran yang lembut, sesungguhnya ilmu tentang waktu itu aku yang tahu. Yang kedua, ilmu tentang goiz. Goiz itu adalah hujan atau kebaikan diturunkan. Jadi waktu orang ngerti, kebaikan turun di orang ngerti. Apa yang kita tahu? Ditambah lagi, wa ya'lamu ma fil arham. Kamu itu tidak tahu yang terjadi dalam kandungan. Yang keempat, kamu tidak tahu yang terjadi hari esok. Yang kelima, kamu tidak tahu di bumi mana kamu dimatikan. Cuma bayangkan Bapak Ibu, kalau waktu orang ngerti, kebaikan diturunkan juga tidak tahu, dalam kandungan tidak tahu. Kemudian yang keempat, hari esok yang terjadi tidak tahu. Yang kelima, di bumi mana dimatikan juga tidak tahu. Jadi ngertinya apa coba? Kita itu kan sebenarnya tidak tahu apa-apa, cuma sok tahu. Rumongso ini ngerti kabeh, padahal enggak satu waktu. Emang kita tahu besok pagi kita masih hidup, kita kaya raya, besok mati selesai urusan. Kita menjadi pejabat tinggi, mulai jadi pejabat ini sowe rumongso menang, akhirnya jadi pejabat. Tapi kita tidak tahu besok pagi kita masih hidup apa tidak. Apa kita? Yang kedua, kita tidak tahu kebaikan diturunkannya kapan. Kita sudah merancang sesuatu yang indah gitu toh, dirancang bagus, tapi tiba-tiba semuanya menjadi berantakan. Kita mau apa lagi? Karena semuanya Allah yang menentukan. Jadi waktu orang ngerti kebaikan diturunkan. Seperti yang terjadi sekarang. Al-Quran itu kan sarana supaya Allah ridho pada kita. Tapi karena kita tidak tahu, akhirnya apa? Al-Quran dijadikan jimat. Kan nggak pernah, makanya kalimatnya di surah Al-Baqarah itu kan sahur Ramadan nanti unzila fil Qur'an hudalinas wa bayyinatin minal huda wal
Furqan. Itu sebagai hudan, sebagai petunjuk dan pembeda antara hak dan yang batil, bukan sebagai jimat. Coba bayangkan, ketika kita bicara waqiah, pasti di otak kita kebanyakan mengatakan waqiah itu surat perdagangan. Jadi kalau mau sukses bisnisnya, baca surat waqiah. Sehingga waqiah itu bukan sarana dekat dengan Allah, tapi menjadi jimat. Anggere wis maca waqiah, sesuk bati kan. Makanya bar maca waqiah semangat adol es teh jumbo. Mak maca sekali laris, maca 2 kali laris banget, maca 3 kali dipeseni, maca 4 kali belum datang sudah dikruyuk gitu kan. Saking mantapnya dia baca 5 kali supaya besok kebaikan diturunkan. Nah ternyata besok paginya hujan deras, sedino laku siji wae ora, mulailah menyoal Allah. Wis Allah ini niat orang. Aku sudah baca ini kok tidak ini, itulah jimat. Ini yang sering terjadi. Padahal yang benar ada apa itu sebagai hudan. Hudalinas yang kita tidak tahu. Yang tadi itu 5 hal yang kita tidak tahu, muncullah yang namanya nur cahaya. Ketika bicara tentang nur, maka yang muncul adalah surat An-Nur ayat 35. An-Nur 35 itu menerangkan bahwa nur cahaya itu milik Allah bisamawati wal ardh. Semuanya adalah milik Allah. Allahu nuru samawati wal ardh. Bahwa nur cahaya itu di langit dan bumi hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nurnya itu istimewa. Nurnya di dalam ayat 35 itu adalah cahaya dari Allah yang bahan bakarnya adalah dari pohon tin. Di situ minyak pembakarnya adalah minyak tin yang tidak dari timur, tidak dari barat. Bahkan minyaknya itu bisa menerangi kegelapan meskipun tidak tersentuh oleh api yang membakar. Tapi lahiyatullahi mayasa, nur cahaya itu hanya diberikan kepada orang yang dikehendaki. Jadi semuanya itu ya dikehendaki oleh Allah SWT. Nah ini kisahnya demikian. Satu, kegelapan diberi nur cahaya sehingga yang tidak tahu menjadi inilah model Al-Quran seperti ini. Kita memberikan Al-Quran. Mari kita lihat mulai dari ketidaktahuan kita tentang pertama, tentang arham. Jadi perjalanan itu kan mesti gini. Maaf ya, saya berdiri mas digeser kameranya mas. Jadi perjalanan itu seperti saya sampaikan, namanya aja perjalanan harus diberi hudan. Makanya kita pahami yang tidak tahu dibayar lamu mafil arham. Al-Quran menerangkan. Nah ini keren banget yang di sini Bapak Ibu. Arham itu kan dalam kandungan mestinya Al-Quran menerangkan mulai dari urut, yaitu Aruf 21, Aruf 22. Setelah Aruf 21, 22 maka diterangkan dengan Al-Mu'minun 12-14, Al-Hajj ayat 5, nanti lanjutkan Al-Araf 172. Mari kita lihat bagaimana gaya Al-Quran untuk membuat penerangan. Pertama, contohnya Aruf 21 adalah ayat perkawinan. Gimana Ibu? Bahwa orang itu asbaja lintas gunung ilahi, manusia itu berpasang pasangan. Nah karena tata bahasanya plural atau majemuk, maka ditafsirkan berpasangan yang berkali-kali. Dengan tafsir dengan gitu, ya nggak salah gitu. Jadi berarti harus berkali-kali. Bapak sepakat yang mana? Berkali-kali atau pasangannya banyak? Ya rasa beli berkali-kali, kapok sadar di sini yang menarik di sini, maka kenapa itu detail sekali menjadi hutan, tidak bisa jadi jimat. Pasangan itu yang berpasangan mesti laki-laki perempuan, sepakat. Tapi nanti ditunjukkan ke Aruf 22. 22 itu yang dipasangkan adalah bahasa nukleotidanya, DNA-nya. Karena yang di 22 kalimatnya adalah waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Yang menikah itu kata Allah harus berbeda.
Berbeda satu, berbedanya apa? Lisan itu yaitu budaya. Yang kedua yang berbeda alwanikum. Alwanikum itu apa? Warna kulit. Warna kulit itu genetik, maka hubungannya dengan muhrim. Jadi sejak ribuan tahun yang lalu Al-Quran memberikan pencerahan. Pernikahan tidak boleh pernikahan yang sedara atau muhrim. Dulu tidak tahu, pokoknya muhrim di pamannya, Pak Dene dan sebagainya kan ada. Ternyata kalau diurut di dua-dua, ini saya menunjukkan betapa Al-Quran itu detail banget. Kita aja yang tidak tahu, kita yang banyak belajar. Dua-dua kalimatnya wahtilafu alsinatikum wa alwa. Karena muhrim itu ternyata apa? Setelah bioteknologi ketemu, akhirnya ditemukan fakta kalau perkawinan sedara itu nanti ada sandi-sandi kromosom basa nukleotida yang mirip. Kalau itu dikawinkan, dipasangkan, akan terjadi abnormalitas kromosom. Nah, abnormalitas kromosom itu biasanya menjadi gen resesif yang kalau keluar adalah sifat yang tidak baik. Wah, dia cocok banget dong, bagus banget itu. Akhirnya apa? Akhirnya Al-Mu'minun 12-14. Di situ Allah mengatakan urutan dari perkembangan manusia adalah nutfatan, alaqatan, mudghah. Mulai dari sperma kalau kangkung, sel telur yang putri, mereka digabungkan akan menjadi zigot 2 sel, kemudian menjadi blastosis 8 sel, nanti 7 hari menjadi 120 sel. Wah, ini detail banget kalau begitu. Sekarang badan ini jumlahnya miliaran, tapi umur 24 jam baru 2, umur 3 hari menjadi 8, umur 7 hari minimal 120 sel. Inilah yang disebut dengan alaqah mudghah. Setelah mudghah, urut banget, lalu keluarlah dia menempel di suatu ruangan atau tempat yang sangat kuat yang disebut rahim. Dalam bahasa ilmiah namanya implantasi. Kenapa harus kuat? Karena yang keluar itu namanya inner cell mass. Itu adalah sel yang tidak bersifat. Kalau dalam bahasa ilmiahnya ya mesoderm, endoderm, ectoderm, itu tidak punya sifat dan tidak punya sistem, sehingga dia menempel ke dalam rahim yang kuat. Disinilah karena dia belum tersifat, siapa yang memberi sifat? Ibunya. Hebatnya seorang ibu, masuklah surat Al-Ahqaf 15. Sebelum itu kenapa berpasang-pasang? Aku pokoknya kan itu. Saya itu gini, karena saya dosen, kawan-kawan dosen kan banyak juga. Itulah sukanya ngumpulin materi, betul, dikumpulkan jadi tulisan bernarasi. Ketika saya belajar Al-Quran, itu metu dewi, luar biasa. Ketika saya belajar ini, tiba-tiba saya baca ini, kok Gusti Allah itu mesti iki dihubungin hari ini. Coba aja Bapak Ibu. Tapi syaratnya ya udah mau coke. Nek maca siji dihubungin apa? Bapak harus banyak dan banyak hafal gitu ya. Kalau tidak ya memang agak susah. Karena itu nanti muncul sendiri. Coba hebatnya. Kan 21 itu asbaja litanul nilai dipasang-pasangkan. Ternyata yang dipasangkan itu adalah single stranded namanya. Jadi badan ini kan 2N. Bentuknya ngerti nih, sifat manusia itu double helix namanya, isinya DNA. Nah, ketika di dalam tubuh laki-laki yang 2N itu memisah namanya meiosis, jadi N. N itu di bawah sperma laki yang disebut nutfah. Kalau single namanya nutfatan. Jadi bapak bawa satu rangkaian bahasa Buddha, itulah yang disebut dengan sifat. Ibunya sama, yang 2N berubah jadi N, namanya sel telur. Lalu N ketemu N digabungkan, lah ngoten niku. Jadi 2N individu baru menggabungkan 2 sifat antara GTA karo mbuh mending.
GTA kalau maghrib gitu kan digabungkan. Nah, menggabungkannya tidak asal, harus ada acara ijab kabul. Karena akan ada individu. Kenapa harus ijab kabul? Kenapa harus walimah? Keren lagi ini. Karena dalam Islam hukum waris itu menjadi kuat. Waris garis keturunan. Sehingga acaranya harus ada mahar, harus ada lamaran, lalu ijab kabul. Ijab kabul misakon goliden. Karena yang menggabungkan itu Allah, izinnya sama Allah disebut misakon goliden. Dalam Al-Quran misakon goliden ijab itu hanya 3 kali disebutkan, 2 di An-Nisa, 1 di Al-Ahzab. Yang 2 adalah janji seorang Nabi Rasul kepada Tuhannya. Yang 1 adalah janji suami kepada istrinya. Jadi suami-suami ini janjinya selevel Nabi dan Rasul. Makanya tidak bisa asal-asalan. Perjanjian kuat maka disebut ijab kabul dari kata akidah. Akidah itu tidak akan lepas kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul dong. Ibu-ibu juga ngomong rumoke kerumunan namanya Pak nih. Oh ini selevel Nabi GTA kok. Tapi inilah yang keren banget. Setelah itu N ketemu N, maka disebut berpasang-pasangan. N-nya suami ketemu N-nya istri. Jadi 2 N. 2N berarti individu baru, tapi dengan keturunan darah yang berbeda. Kapan dia menyatu? Hanya 10 jam. 10 jam. Setelah sperma ketemu oosit atau sel telur, 10 jam kemudian individu baru sudah terbentuk. Jadi jangan nunggu 4 bulan roh ditiupkan. Secara genetik 10 jam, makanya proses sebelumnya harus perfect. Tidak boleh asal-asalan. Lamaran, ijab kabul, walimah, didoain, betul? Nah, kemudian siaplah setelah menikah, pasangan pengantin akan beribadah suami istri. Makanya ada doa yang khas, gitu kan? Gimana doa kalau mau beribadah kagum putri Bapak Ibu? Allahumma barik lana fil tanah. Sebalik menaiki strategi. Wes Arab yang beda kagum putri Allahumma barik lana. Jadi kagum ngomong ini Arab tak pangan apa. Nah, saya hanya ingin mengatakan betapa petunjuk Al-Quran itu begitu rigid. Prosesnya itu begitu rigid. Tapi Rasul menyampaikan begitu indah dan sederhana. Kenapa? Karena Quran diturunkan sebagai hudan, bukan untuk nakut-nakutin. Dan Bapak Ibu harus sadar bahwa Al-Quran diturunkan pertama bukan untuk orang beriman dan pinter kados panjenengan. Tapi Quran diturunkan kepada jahiliyah, kepada orang sing ora percaya pada Al-Quran. Sehingga konsepnya menjadi konsep dakwah, konsep untuk menarik. Karena konsep untuk menarik, maka banyak ayat-ayat yang diawali dengan kalimat-kalimat ajaran, termasuk surat ini Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu. Semua sudah sepakat kalau Ramadan 10 hari pertama itu penuh. Tapi kalau GTA ini keren, ini sudah hampir hari ketiga, 10 hari ketiga masih penuh, berarti Anda istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ora umum. Dalam bahasa saya, sing liyane wis do mulai sepi dengan anak saya. Oke, ini kan luar biasa, kejutan. Malaikat kaget toh. Artinya kebaikan ini sudah ada, semoga istiqomah. Karena kan permasalahan kan saya sampaikan, di Sleman ini kan masjid bagus-bagus. Kampung-kampung kan masjidnya sekarang bagus-bagus bro. Tingkat-tingkat masjid itu megah, yang wongnya megah. Lalu ya sebuah GTA rame, banyak yang sepi. Makanya ada masjid di sini mengeluru, imam siji makmum
si ngono wae imame komentus monggo softnya diluruskan dan dirawat. Tapi makmum salon nek diluruskan iki karo apa? Harus sokong itu tadi. Nah inilah. Nah setelah kita mengalami satu proses yang panjang, nanti akhirnya kan mengandung ibu-ibu. Ada di tempat yang ini yang keren lagi, bahwa dikatakan di dalam Al-Quran itu bahwa ibu-ibu itu punya rahim, tempat yang kuat. Ya, di surat Al-Hajj ayat 5 sama dengan Al-Mu'minun 12-14. Sehingga ibu-ibu begitu dikagumi oleh Allah dan dihargai luar biasa, yaitu apa? Mengandung dengan kurhau, dengan susah payah. Hamalatku umuhu kurhau, mengandung dengan susah payah. Setelah itu apa? Wa wada'anhu kurha, melahirkan dengan susah payah. Yang ketiga, wa fisaluhu salasuna sahra, menyusui sampai 30 bulan. Kalian banget loh. Detail itulah Al-Quran. Yang tidak tahu kan kita. Makanya ini kita tahu setelah itu melahirkan, ibu itu istimewa. Sampai Rasul mengatakan dari hadisnya Abu Dawud, ada 3 doa yang tidak tertolak. 1 doa seorang ibu, 2 doa orang yang safar, 3 doa orang terdolimi. Kenapa ibu itu hebat? Karena ibu mempertaruhkan nyawanya untuk apa? Berjihad. Berjihad apa? Meneruskan keturunan. Karena apa? Masjid ini nanti bapak ibu-ibu ini mesti mati. Kalau mati yang isi siapa kalau tidak ada keturunannya? Makanya ibu-ibu keren toh, mengandung susah payah. Sampai Allah mengatakan kulhau toh, mengandung susah payah, melahirkan susah payah, menyusui sampai 30 bulan. Maaf ya, bapak-bapak tidak termasuk. Karena bapak kan tidak terlalu berat. Bapak-bapak kan cuma modal flash disk. Ibu-ibu yang modalnya banyak. Sehingga sampai Rasulullah kan mengatakan toh, sinten bukan ingkang kita bukti Rasul ibumu, sinten malih ibumu, sinten malih ibumu. Setelah ini sinten bapak, ibunya berapa? 3, bapaknya berapa? 1. Alhamdulillah masih belum berubah. Ibu-ibu GTA memang sudah ridho. Ibunya berapa? 3, bapaknya berapa? Kan mau mah kaplok sandal. Nah inilah yang keren. Nah setelah itu lanjut, pokoknya ini acaranya membumikan Al-Quran. Lanjutlah perjalanan itu Al-Aql 15 sampai 16. Yang 15 lalu Allah mengatakan gitu kan, arba'ina sanatan. Kemudian setelah itu bafisaluhu sama sunah sahro hatta balagho asutahu wa balagho arba'ina sanatan qala rabbi auzidni an askura. Setelah itu sampai dewasa. Setelah dewasa kemudian apa? Tua 40 tahun. Setelah 40 tahun ngapain aja? Nah, keren banget meninggal. 1 arba'ina sanatan qala rabbi auzidni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, jadikan saya orang bersyukur atas nikmat yang diberikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Kepadaku dan kepada orang tuaku, jelas nikmat yang banyak. Kita masih hidup, ya benar. Walaupun kita tidak tahu waktu, kita panjang umur. Nikmat tenang. Coba kita lihat ya, kisah yang di tol Cipali kemarin. Pas keluar tol, tap kartu, mobilnya teret-teret. Apanya yang salah dengan itu? Masuk di gerbang tol mau keluar dia diam aja, pelan-pelan nempel. Ada yang salah dengan itu? Nggak ada. Tapi tiba-tiba dari belakang ada truk Aqua yang remnya blong, 7 orang meninggal di situ, terbakar hangus. Ini loh ketidaktahuan kita.
Lalu kita mau bangga apa? Kalau kita naik gunung, kita naik kemana, ngebuat balapan mati masih wajar. Ini kan tidak ada masalah. Mental, mandek. Coba bayangkan. Coba yang teman Banyuwangi itu lebih parah lagi. Apanya yang salah? Keluar dari rumah semacam suami istri, ya kan? Anu setengah bayar yang gak sepuh boncengan. Nak boncengan yang mungkin diri kan sepuh ini. Apa yang salah tiba-tiba ada pohon tumbang? Lah kok ini dan dua-duanya meninggal? Ngimpi apa? Apanya yang salah dengan naik motor pelan-pelan? Ini loh yang Allah katakan bahwa kamu itu tidak tahu tentang waktu, kamu tidak tahu yang terjadi hari esok, kamu tidak tahu apa yang kamu di bumi mana kamu dimatikan. Maka dari itu kita lalu diajak, ada dua kemungkinan ketika kita tidak tahu itu. Satu, menjadi rendah hati karena rumus bodoh. Loro mementos mergosok tahu. Milih yang mana kita? Ya? Ini yang terjadi. Kalau yang mementos akhirnya apa? Sak-sakai tidak perlu apa ada cahaya. Nah, pokoknya sakarpe lo, wis korupsi ya Pertamina, iya kan? Nah itu yang paling saya sakit hati sampai sekarang. Sampai pada masa tak ketemu si korupsi Pertamax ini. Oh tak lapor ke malaikat Israel. Lah gimana? 5 tahun aku dihapusin tentenan gitu. Nah, ngisi Pertamax ya, isinya pentelan. Mau naik kaca telur aku, manggal tenan saya. Biasanya kan tengen dia kan Pertamax gimana? Pentelan kan nanti waktu, korupsi mantri doa tuh. Saya kalau dokumen terus memang. Nah, aku udah juga ini. Miskin gue, saya ini dibalik, goblok gue. Nah, itu tapi kalau untuk Pertamax di sini ternyata goblok banget gitu. Oh, profesor goblok itu GM. Nanti mana tahu nggak aku digoblok-goblokin? Wah tenang, mangga tenang. Saya serah terima tenang. Padang masa tahu ya tenang. Ini apa ya? Rakyat tidak mesti pemerintahan atau ya. Tapi itulah ketidaktahuan kita. Artinya apanya yang kita lakukan? Makanya ketika kita tidak tahu, konsepnya adalah belajar dari Al-Quran itu. Al-Quran kan cukup Allah katakan hudan, petunjuk hudan lintas bagi manusia. Untuk semua orang kudu sing pinter, sing bodoh banget. Orang sing sugih, sing marat barang. Buktinya seperti hari ini kita tarawih. Ini kan apa, memberi kesempatan. Saya memberikan istilah tarawih atau Ramadan itu privilege. Privilege itu apa? Kemudahan, keistimewaan, pengecualian yang baik itu privilege. Karena kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan Al-Qurannya mengatakan innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang bertakwa itu tempatnya di surga. Mau umurnya kayak apa, mau orangnya kayak apa, pokoknya orang bertakwa masuk surga. Nah, Ramadan outputnya adalah la'alakum tattaqun. Artinya kalau kita selesai Ramadan jadi orang bertakwa masuk surga. Mungkin itu dong ya. Buat kita sepakat. Makanya tattaqun masuk surga. Dalam perjalanan waktu Al-Aqab tadi ada musuhnya 3. Al-Quran juga gitu. Fair saja. Kegelapan, yang kedua musuhnya kita selalu sampaikan. 1, hawa nafsu. Surat Yusuf 53. Wa ma ubari nafsi inna nafsa la amaratun bisyu'i ila ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Bahwa manusia tidak bisa terhindar dari hawa nafsu. Hawa nafsu mengajak kepada keburukan ila ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati Allah. Kita sadar kita punya hawa nafsu, makanya kadang-kadang perjalanannya menjadi gagal. Karena hawa nafsu itu suka pada jabatan, suka pada dunia, suka pada harta dan sebagainya. Itulah hawa nafsu. Yang kedua, cinta dunia berlebihan. Dia 7-11, 2 surat Al-Qiyamah 20-21. Berulang saya sampaikan, bal tuhibbuna ajilah bantal bangunan akhirah. Menikah orang-orang itu suka pada dunia lalu meninggalkan akhiratnya. Saking meninggalkan akhiratnya sampai tidak takut di alam kubur. Biasanya orang itu takut mati. Indonesia enggak.
Karena Allah mengatakan apa? Wa innahu ala dzalika lasyahid. Manusia itu bersaksi kalau berbuat salah. Salah saja itu bersaksi, disengaja. Karena apa? Lihu bil khairi lasyahid. Begitu cintanya sama harta dunia. Kecekok banget dong ya. Al-Quran kan benar-benar apa kok jadi orang itu sadar berbuat salah? Karena begitu cinta sama harta dunia, sudah nafsu cinta dunia dibuani yang namanya setan. Nah, setan ini kurang ajar tenan dia. Ada tim suksesnya juga kan. Terus ngompor ini diesel, ini sono, ini pokoknya melu lah setan itu. Nah, maka kisahnya lalu digeser. Kisahnya indah sekali. Contohnya Nabi Adam sama Ibu Hawa di surat Al-Baqarah 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qulna ya adamu uskun anta wa yawjukal jannah wa kula minha rawadan kaisu situma wa la taqrabu tisajarah wa la taqrabu tisajarah fatakuna minal zalimin. Bisa Allah ngendika Adam dan Hawa kan itu pemula ya toh startup gitu. Waktu itu Nabi Adam Ibu Hawa itu kalimatnya indah sekali. Nabi Adam Ibu Hawa kowe mlebu swarga ya. Setan mulai gak happy. Kok iso tiba-tiba mlebu swarga, jasanya aja belum ada, ya baru kemarin untuk jadi PNS misalnya gitu. Kok sekarang langsung dapat fasilitas langsung surga, kok nggak kena efisiensi misalnya gitu. Mlebu, wow kalimatnya jadi indah sekali. Wah, kaisir anwar taruba di sajarah. Pokoknya kamu pun dari Adam Nusanta wajib jannah wa kula minha, makanlah roh dan sampai kamu puas. Kaisu semua apapun yang kamu inginkan, tapi wala taroba hadihi sajarah, jangan mendekati pohon ini. Kalau kamu mendekati pohon ini, kamu jadi orang yang dolim. Sama masuk jalan balagan, kamu bisa makan apa saja sampai ke Jordan itu kan makanan enak. Bakmi yuk taruh balik desa Sari Harjo. Loreku ya Pak, coba yakno itu orang jajari sapu tahu itu 99 enak. Kemudian itu kan oke kan kayak Nabi Adam loh. Kemudian kalau titik ya lah itu singketan loh, wetan pencintaan mudin itu kan model sing ono itu gunung kidulan. Nah saya ini pulau Kandar, pulau Pejodani. Nah, si biru itu lumayan. Nah, si ketan kan bisa goreng. Pokoknya oleh lah makan kabel lah gitu ya. Nah, Mas Tirta kan enaknya wetan jembatan. Nah, Pak Ali Parkan ini ratau jajak ben. Masalahnya mau ratau betul. Ya wis nawani terus kita belum sempat. Lalu itu semua olehnya kok cuma mampir sing dienggo ngombe apa tadi lho. Setane ngomong rapopo. Sing ngombe iki malah intibak rasa donya iki mampir ngombe ya wis ra diolak-walik. Rapopo tenang bae. Engko pesen es teh. Itu kan sing muni ngoten iki sinten Ibu? Setan. Itu lah sama persis kok kita itu. Kowe nyambut gawe itu halal. Ning saiki haram lho ya. Gitu loh. Ketika kita haram itu kan abu-abu grey area. Itu kan persis terjadi sekarang. Hudan itu di situ. Setannya mesti tekal. Rapopo. Engko nek itu gaji kuwi sedekah. Lah ya kan jadi sing ra mutu setan. Sama akhirnya fa'azalu masaita. Dia tetap aja mendekati karena tergoda setan. Sanksinya aja fa'azalu masaita fa'arujahuma mimma kana fi. Jadi setiap perintah yang dilanggar itu ada sanksi. Seperti itu harus demikian. Tapi kita kan tidak takut karena sanksinya itu menjadi sanksi masa depan. Bukan lagi di dunia, tapi harus sampai di akhirat. Nah 3 ini yang buat kita gagal. Cinta dunia, hawa nafsu sama tergoda. Sehingga perjalanan kita jadi gak mulus. Ya harusnya sampai tanpa lalu masuk surga, untuk belok-belok. Tapi hebatnya Gusti Allah
Sepanjang kita itu umat Islam, itu tetap disayang. Karena masih ada jejak digital kita. Makanya bayarannya gini, saya mau undang makan siang misalnya, ya. Lalu undang konco-konco, atau 20 yang diundang, 5 datang tepat waktu jam 11, yang kedua 11.10, 5 lagi, yang ketiga 5 lagi jam 11:04, yang 5 itu sampai jam 12 nggak datang. Setelah di WA ternyata tersesat, orang ketemu lu tahu nang Yojo, omahe atur Jawa Tengah misalnya, rapat nang Yojo ngantek jam 12:30, datanglah dia. Bapak Ibu akan menerima dia apa mengusir? Aku ini tersesat, rasa baik, itu kita, apalagi Allah. Allah itu kan pengasih dan penyayang, toh. Makanya ya wis rapopo ini dulu. Kowe ra tetep arep rene to niatmu, kowe ra ngerti dalan to. Kegodol kowe mau nggih, wis rapopo nyo saiki heran. Gitu ya. Make up nilainya. Karena yang tadi itu yang 15 ABC bijine IPK-nya 2,0. Yang kisah itu IBJ D sama E, jadi nggak sampai 2,0. Tapi kalau GTA kan kelihatan wajah-wajah cerdas. IPK-nya ya mesti di atas 3, 3,0 pitulungan, pintunya pitulungan itu. Nah makanya yang DE itu tetap harus masuk surga. Diberikanlah Ramadan, karena Ramadan kalimatnya menjadi ya ayyuhalazi. Ya itu artinya ajaran bersifat general populatif. Jadi semuanya datang. Sing ra iso ngaji yo teko, sing pinter ngaji yo teko, sing ra tau salat malam yo teko, sing rajin salat malam yo teko. Makanya 10 hari pertama ramai banget di mana-mana karena Allah mengatakan ya ayyuhalazi. Digerakkan Gusti Allah. 10 hari pertama ramai, 10 hari kedua yang ramai mana Pak? Indogrosir, Super Indo, ya. Karena apa? Karena masih slow. Nanti 10 hari ketiga pas ini, ya biasanya sepi lagi. Yang ramai mana? Kalau 10 hari ketiga, Pantura, kemudian apa? Pelabuhan, bandara, stasiun. Sawal sepi lagi. 10 hari setelah Syawal rame lagi. Mana yang rame 10 hari setelah Syawal? Pegadaian. Karena habis dulu tuku roti. Khusus ibu-ibu saya ingat loh ya, jenengan sama suami coba galak-galak yang lembut bisa loh sesuk sampai katut digadekin. Gadekin rasa ditebus apa gitu ya. Terus sampai nang pegadaian. Tapi katanya GTA model sing digadekin malah sing lanang. Itulah Bapak Ibu. Lalu apa yang hebat? Nah ini keren lagi. Pokoknya saya caranya membuktikan Al-Quran. Akhirnya Ramadan begitu mudah tuh yang bijinya D dan E itu pahalanya banyak. Saya urutkan ya. Maka menjadi mansofa Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu matakodama min dzanbi. Barang siapa yang bertemu bulan Ramadan kalau dia berpuasa dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka diampuni dosanya setahun lalu dan yang akan datang. Ada kebahagiaan yang melebihi seorang hamba yang hilang dosanya. Kita itu kan cenderung ibadah kita kan minimalis. Kalau minimalis tetap masuk surga asal tidak punya dosa. Fa'amaman thaqulat mawazinu fahuwa fi isatir radiyah. Jadi ketika kita minimalis tapi kita nggak punya dosa, belum surga. Makanya di bulan ini kalau kita puasa, nah maka ada puasa model Jogja, yaitu puasa adol semongko, gludang, gludung. Nah, keren kan? Ada yang model adol gori, gludang, gludung. Tiba-tiba ada ustadz yang menjustis dengan tegasnya, puasa, ada orang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Yang dulu kan tersinggung. Sekondo sopo saya termasuk pembela puasa gludang gludung.
Kenapa? Saya melihat dari perspektif lain. Bersubuh, matuk, mesti turun. Latang itu malah adus. Mandi motek mobil. Nanti seger meneh mlaku-mlaku. Jam 12 duhur turu meneh. Tangi turu malah adus meneh. Mlaku-mlaku meneh. Jadi acaranya turu karo mandi. Nah ini kan keren. Kenapa? Orang itu begitu taat sama Allah. Rela sacrifice ourselves, mengorbankan dirinya untuk lapar dahaga. Emang enak orang lapar itu tidur? Ya mesti culuk, broken head. Bercanda sih. Itu saja dia rela loh sampai jam 6 sore. Apanya yang dikhawatirkan? Ambok dia itu minum saja, lama saya ngerti loh. Tapi kan taat banget. Terima cumplung, ya asal bangun, gak larang buka. Ibu kok buka yang ini oleh. Lakukan ada, itu ada asal. Gue percaya nyata kok mirip gitu. Antara asar dan maghrib itu kan berjalan 30 hari loh Pak. Dia mengorbankan hidupnya gelundung ya lo broken back pecah dasi hanya untuk taat kepada Allah. Sementara Bapak Allah ngomong api ilmu neratekan Al-Quran rapal tapi ketaatannya bisa diuji. Oh ngelai apa ya orang mau tenan kok. Ini apa yang salah dengan itu? Keren kan? Mansolaro. Yang kedua, begitu mudahnya. Barang siapa yang sholat taraweh bersama imam, lalu imam selesai sholat, sampai imam selesai sholatnya, dapat pahala sholat sunat semalam suntuk. Ada GTA yang pernah sholat sunat semalam suntuk, tak delok raine. Awak imam itu sidik oleh waktu. Suwi. Jajare ngomong sesuk pindah masjid. Ini kan yang terjadi. Betapa mudahnya. Mulanya jadi makmum baik. Oh, jadi makmum wis nikmat. Biar ini Mas Tirta jadi imam yo ben. Ternyata salah. Jadi makmum itu kan enak banget. Sak-sak swarga. Imam kan kudu apa? Kudu memimpin nih. Allah Akbar, mantap, apalagi udah dipikir tenang. Saya buri, memang gagas orang. Allah. Ngono sisa buka iso. Masya Allah, suwarga itu. Yang penting kan manut imam, kalimatnya kan manut imam. Imam takbir, imam rukuk, imam sujud, sujud. Ojo imam sujud yang gludung. Ini imam salam dengan saya, melu dengan saya, coba ngiwo. Nah itu luar biasa. Apa yang susah dengan itu? Maka orang-orang yang dengan ini dan sing dunia lulus, lulus loh. Sing penting menyantet terus. Ojo kok gawe acara jauh. Maka saya pernah cerita itu loh. Tadi itu sholatnya gitu. Ini itu 4-3 atau 22? 22. Berarti zaman Melu Siti Maimunah, istri Rasulullah. Ketika Rasulullah sholat bersamaku sholat taraweh, Rasulullah sholatnya 11 rakaat. Masna, summa salasa 22, 3. Kalau saya itu 4-4-3. Kalau PSSI 4-3, Liverpool 4-2, 4, Manchester City 4-2, 4. Ibu-ibu menengah urusan bal-balan 4-4-3. Itu Siti Aisyah. Ketika aku sholat bersama Rasulullah sholatnya 11 rakaat. Usoli arba'atun summa usoli salah satu 4-4-3. Kalau yang 2-3 berarti ikut Sayyidina Umar bin Khattab. Pada saya 4-4-3 biasanya 4 pertama itu ayat yang saya sukai. Misalnya saya lagi seneng Al-Fatir, sak lebet tak perlu papan. Saya pengen Ali Imran, sak lebet perlu papan. Nanti 4 kedua justru 30 ina atau ina baru itir. Nah saya teko ini sudah komen. Waduh, wis tak teko waduh itu saya. Waduh, Mas Agung suwi. Aku ya kate wae. Sabar kan. Wa in kuntum fi raibin min nazarna ala abdina fatubi surati min misli wa ta'usmata akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Mantap.
Padahal kayak pucuknya boleh syukui aku jajaran nyaut sesuk pindah masjid aku yang mulai trigis Ustaz Pocong itulah gitu. Makanya dari makmum penak kian subuh biasanya kan doa rasa tahu risau santai baik Allahu Akbar doa dawa omah sambil turun kan lupa ya kan dia ini kan gitu kan makanya kan subuh itu dulu Allah gimana itu loh Allah SWT betapa Allah itu suka pada hambanya yang levelnya terendah itu asalnya jadi makmum penak anak si imam memang khusus ya lah pahalanya memang khusus jadi pemimpin yang adil dan sebagainya lewangnya tenan jadi imam anyaran itu ya sok panik kok kalau mau dewe kuliah kafirnya rapuh tenan Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafirun ta'budu ma ta'budun wa la antum abidun ma a'bud wa la ana abidun ma badu wa la antum abidun ma a'bud wa la ana abidun ma badu iku jujur tenan ya Pak lek deke kok ngendi kula itu makmum sing rodok nakalan yo GTA mandek kono wae Mbak artinya begitulah Allah SWT memberikan itu sama dengan kultum atau tidak kan indah sekali kultum itu sini kan ada nih habis apa ya misalnya habis Isak ya mas ya kultum itu kan saya kan pernah cerita pokoknya kultum itu hilang teman saya sak jepir atau mulang ngaji dipasang kultum senengi orang Jawa seumur hidup ratau ngomong di depan jeblannya di OP dipasang kultum langsung telepon saya Mas aku telepon ngomong dengan telepon wah pokoknya aku jalur lapor sesuk aku terpaksa saingan karo campuran apa saingan apa jadi mubaleh aku iso arep ngisi pengajian di depan jamaah wae lho ya acara apa kultum yo telepon apa ya telepon gawe iya kompetitor gawe ayo toh mas gue kita gawe anak mulang ngaji penae Qur'ane wakai apalane cetu ya kok ben aku ketok pinter tulis semua awal sampai akhir tak tulis itu dan saya senang semangat assalamualaikum innalhamdulillah sampai kali itu hari hari geger masjid biasanya berarti anti nganggo jubah aku cerita geger kan Ustaz, ini kan saya ngundang seksi kita ini tuh orang sekor bulden dan lebu aduh itu dulu ini aku jumpa ya kalau geger kalau bisa tengok seksi tem aku kan saya kidul kok saya petang maju dengar gitu makanya Islam itu indah dengar salamnya Pak orang min salam TPA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kan sih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nganggo kaya seh nada rendah. Assalamualaikum. Ibu yang betul-betul. Ya Allah, caketanku betul. Tau innalillahi wa ternyata dia grogi wong tulisan iki innalhamdulillah maca innalillah ora apa-apa inilah betapa gitu kita itu di masjid itu suasananya itu mesti kudu menyenangkan makanya kayak beda ini wis kabeh oleh takmer itu mentus dikit-dikit ra ketompo ini ra ketompo jadi lo gede nih model sing gede nabi itu tompo dudu nabi dudu rasul ra ketompo ngene ra ketompo ngene ra ketompo ngene ra ketompo iki mboten iki piye iki aku UGM kok sing ra ketompo UGM atau waktu saya ketemu sing ketompo 10.000 masjid kan ora malah wingi kula ora tek bondo tenan ya ampun ustaz e warna-warna ya karpe ya pokoke jenengan salat
kemudian baca Qurannya itu makhluknya salah, panjang pendeknya salah, tidak diterima, geger cik. Aku dilapor, belum betul sah menyamawon. Anak salah tak ketompo ya, bang ada sholat tak ketompo, mending orang mumet ya. Yo masih muni anak kudu mun ayo kabeh ora ketompo gitu. Tapi ini saya mau panjenengan ya, maca bismillahirrahmanirrahim bareng-bareng yo. Setunggal kali tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Serah ketompo kabeh. Sejak kapan bismillah ini tidak mendesis gitu? Ringan, mendesis. Kemudian bibir tidak boleh mangap lebih dari selembar kertas. Sampai piye? Serah ketompo kabeh. Apa seperti itu kan tidak. Aku sing bijinya dene. Wong pancen kamu ikut tarawih sampai imam terakhir semalam suntuk diampuni dosa. Yang kedua sekarang sunnah yang begitu istimewa di bulan Ramadan apa? Mengakhirkan sahur. Apanya yang salah dengan mengakhirkan sahur? Apanya yang berat dengan mengakhirkan sahur? Hanya memadam pepetnya subuh. Itu ada di surah Al-Sajdah Al-Adiyat ayat 18. Ya apa Al-Adiyat Al-Sajdah 18? Wabil asarihum yastaghfirun. Allah nanti kok ada waktu, yaitu waktu ashar 20 menit sebelum subuh kira-kira. Waktu asar atau waktu sahar, waktu yang mustajab untuk istighfar. Semua aktivitas di waktu sahar namanya sahur. Makan di waktu sahar namanya makan sahur. Makanya waktu asar, kalau jam 1 malam menikah sahur betul, ya sahur ini kecepatan. Sing ben entuk fadilah sahur adalah mepet subuh kaya Rasulullah. Terus también kan nak mepet kan malah penak to lewaran awet. Ya apa? Dan ya yang ketiga ini mesti top apa? Yaitu darus Al-Qur'an. Orang darus rata-rata itu kan keren. Hadisnya kan mutawatir toh. Barang siapa yang membaca Al-Quran maka satu huruf bernilai satu kebaikan dikalikan 10 kali. Alif lam mim itu 3 huruf bukan 1 huruf. Jadi kalau kita baca cuma satu Bismillahirrahmanirrahim sama dengan 19 kali 1 kali 10 190 kebaikan. Di bulan Ramadan dikalikan lagi 70. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim 19 kali 700 berapa Bapak Ibu? 19 kali 700 oke banget. Nah bulan ke 20 700 pinter 14.000. Jadi ada orang sebodoh-bodohnya orang namanya maca Bismillahirrahmanirrahim kan bisa. Ini betul Bapak Ibu. Maka bismillah kan semua orang bisa, sudah dapat 14.000 kebaikan. Itu loh kerennya Al-Quran bulan ini. Apalagi kalimat berikutnya, barang siapa yang terbata-bata membaca Al-Quran ajroni dapat 2 pahala. 1 baca Al-Qurannya, 2 terbata-bata masih membaca Al-Quran. Jadi nanti orang cetok, ini malah ganjarannya oke. Misalnya Al-Baqarah, 218 misalnya. Innaladina amanu wahdini wajaru wajahatu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wa Allahu ghafurur rahim. Asik ra cetok kan habis papat ya gitu. Asik lancar kan ping 1. Jadi sampean goblok wae lan oke kesimpulannya tadi. Artinya orang yang hanya bisa bismillahirrahmanirrahim pahalanya banyak, berarti masuk surga. Gampang banget toh. Nah yang terakhir ini paling gampang, menyegerakan berbuka. Ada yang protes dengan menyegerakan berbuka? Apanya yang salah dia lupa? Oh bapak-bapak kurang 5 menit ya siap kok. Ibu yang ngomong nggak boleh sabar. Ittiba Rasul, ngerti kan? Menyegerakan berbuka. Keren banget tuh.
Kenapa? Karena Yahudi itu sukanya menunda-nunda berbuka. Dan berbuka itu kata Rasul penuh dengan kebaikan, banyak gerakan. Ibu-ibu aja itu jadi wanita solihah sejati kok kalau Ramadan. Cirinya apa wanita solihah yang jadi itu? Orang yang selalu kangen dengan kalimat thayyibah, kangen dengan adzan, terutama adzan maghrib. Lawang sekarang adzan jam berapa? Jam 5.58. Wis 59 jam. Iku Indosiar. Yo joki 57 orang kuwi Surabaya. Saiki 58. Bayangkan saking kanggo adzan, saking pengen ngikuti sunah ngantek menitani wae. Nggih mboten Ibu? Mak-mak kan luar biasa kok masjid-masjidnya urung adzan, ya toh? Suci hati mesti adzan. Parah iki. Sesuk adzan sinten iki? Coba adzan mundur ra cetha. Yang tepat. Ibu-ibu ngono emosional hebat banget. Diamuk ya. Sesuk bar botok. Sik bengok-bengok wis sapa wae. Inilah hebatnya. Yang juara apa? Dimulai dengan manis-manis. Quran keren, Rasul keren. Manis-manis. Apa yang salah dengan manis-manis? 90% manusia itu suka yang manis-manis. Yang tidak kan mungkin loro, mungkin sakit aja. Artinya Rasul tidak makan nasi atos, makan nasi pahit, jamu-jamuan, betul. Tapi yang manis, apa yang salah dengan manis? Tapi kalau GTA mungkin lebih aman. Kan ibu di sini kan manis semua. Jadi bapak yang mangan ini kok rada hambar atau kurang manis Pak nih? Lihat aku dong. Bapak yang ngomong pahit. Makanya Rasulullah, makanya kurma supaya manis karena badan ini kehilangan glukosa. 12 jam itu cukuplah glukosa kita habis, glikogen habis, makanya lemes. Karena lemes berarti badan ini butuh punya hak untuk diberi makanan. Nah, manis, glukosa, seger, alhamdulillah. Apa yang salah dengan itu? Gampang banget toh. Nah, lalu kenapa jenenge Rasul dawuh toh? Di situ nanti kita bisa berdoa manis-manis. Kalau Rasul kan apa kurma, nggih. Nah, teng Jogja ya ora kudu kurma. Iso kola, nggih. Iso es jus, nggih, es buah, yang penting manis. Dan kalau sing Jogja kita nak sepuh-sepuh wis rasa kurma. Mesake ora iso bedake kurma karo curug. Apa kalian coklat, apa kalian beling-beling loh, kurma kok melayu. Ibu-ibu jangan ketawa loh, sesuatu belanja kurma kok menang baik ya. Apa yang salah? Terakhir Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka Lailatul Qadar khairum min alfi shahr dan seterusnya amal. Apa yang indah itu? Orang yang gak pernah ngapa-ngapain aja dapat 1000 bulan. Selevel dengan sholat 83 tahun, padahal umur orang sekarang ada nggak sampai 83 tahun. Itu saja. Lailatul Qadar sudah begitu indahnya, banyak yang mulai oportunis. Dalam bahasa Jawa popil. Lailatul Qadar hari pertama sampai 30, akhirnya menyang terus kan dapat. Lalu dipersempit 10 hari terakhir. Lailatul Qadar turun di hari-hari ganjil. Wis terakhir ganjil. Hari pertama 20 ramenyang. Sing penting lah 10 hari terakhir gitu kan. Nah pokoknya modal residen yang itu wis ngono ganjil 21, 23, 27. Untung tahun ini NU Muhammadiyah bareng. Nak ora bareng. Ganjilnya nang sapa? Ono Lailatul Qadar versi NU. Enggak ada, itulah mokel-mokel kita. Ono sing luwih meneh oportunis, milih hari yang tidak hujan, tidak panas. Kemudian bintang-bintang bertaburan. Anginnya tidak kencang, tidak lambat, sepoi-sepoi, gitu. Tidak sumuk, tidak dingin, tapi pas banget. Raunondul, akhirnya mendung terus ya. Dari sepoi itu ya ke Pak Omah, sepoi-sepoi. Artinya apa? Begitu mudah. Ya, makanya alhamdulillah. Kalau itu dilakukan, maka orang dengan level terendah
Al-Quran yang diberikan ini pasti akan menjadi orang yang bertakwa. Ketika bertakwa, kita menjadi penghuni surga. Kesimpulannya pas setengah 10. Apa kesimpulannya? Yuk kita bumikan Al-Quran. Mari kita baca saat ini pelan-pelan, sehingga apa? Tadi saya berikan contoh, baru saya membahas mulai di awal kehidupan saja sudah begitu banyak ayat yang saya pakai, bisa sampai 30-50 ayat. Apalagi nanti sampai kematian, alam barzakh, sampai ke akhirat berapa ribu ayat yang saling terkait. Jadi Al-Quran itu adalah bagaimana membumikan Al-Quran. Jangan Al-Quran malah jadi jimat. Al-Quran seolah-olah menjadi jimat yang membuat dan tidak ada bedanya dengan sesaji-sesaji. Bukan, tidak boleh, adalah budaya. Ketika satu negara sudah pakai Al-Quran, maka negaranya menjadi aman, tentram. Sedikit aja, misalnya Jepang. Saya cukup lama di Jepang, 6 tahun. Selama 6 tahun itu saya nggak pernah orang tawuran antar kampung. Di Jepang ramah Bandung-Bandungan, kemudian tawuran tarawih malah perang. Karena dua hal yang dia lakukan: satu, suka mengucapkan terima kasih; dua, gampang minta maaf. Berarti Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fisarra'i wadharra walakadina itu walafinanas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa itu suka berinfak; dua, suka menahan amarah; tiga, suka memberi maaf dan meminta maaf, dan suka berbuat baik. Hudan linnas, mereka nggak damai tentram karena apa? Maka Al-Quran yaitu mudah minta maaf, mudah terima kasih, gomeng nasai sumi mansen. Yang kedua arigato gozaimasu. Ada itu, oke? Ngobrol mas, googlemu mas. Kamu tuh belum masalah pas google ya, rasa ditutupi. Ibu-ibu besok pagi ini penutup saya, kita mulai ya bapak-bapak. Satu, mudah terima kasih; dua, mudah minta maaf. Kalau habis sahur, bapak-bapak dahar, bapak-bapak atur nuwun mboten kali ibu-ibu. Ambil nuwun ya Bu, kowe wis masak enak hari ini. Mboten niku mboten Bu? Mboten. Gimana komentarnya habis masakan? Pahit. Kasinan. Ibunya kadang ya mangkel, garek ngeplok. Akhirnya besok pagi gimana ibu gini, bapak-bapak gini, arigato gozaimasu. Terima kasih ya Bu, sudah masak enak hari ini. Yo ibu ngomong sama. Kita coba. Nah, kalau di Jepang itu makanya gochiso sama desta. Terima kasih sudah masak enak hari ini. Kemudian garwane ngomong do itashimasite sama. Gue cek lagi ya melu gochiso sama desta. Nah, cek lagi Indonesia anyep. Artinya apa? Kita budayakan terima kasih. Tak tahu sih besok bapak, ibu-ibu itu nak dialog langsung Pak Jendik. Kalau lomba begitu ibu pancen kowe nak masak enak banget, makasih yo, langsung Pak Jendik. Oh semangat kabeh diasai, kabeh diresiki, kabeh didoli. Saking semangate. Saiki tak kali ibu-ibu, kalau bapak-bapak maringi blonjo, ibu-ibu matur nuwun boten. Apa saya jawab bapak-bapak? Meng semene to apa? Nah, mulai besok ibu harus terima kasih. Ini ajari cara terima kasih gitu. Anu Pak, makasih ya. Aku itu pokoknya papa itu laki-laki ideal. Kalau aku biar orang bawa pupuk, gimana nasib? Makasih ya, kue pancen cerdas Pak. Ya, kamu ngasih aku 200.000 untuk sebulan. Terima kasih Bu ya. 200.000 sebulan itu apa? Jadi mudah terima kasih. Nah, nanti enak banget, mudah minta maaf. Itulah membumikan Al-Quran. Pun saya kira demikian. Kesimpulannya adalah benar-benar mari betapa Al-Quran itu menjadi hudan.
Yang kedua menjadi cahaya di antara kegelapan dan ketidaktahuan kita. Tadi baru-baru kita diskusi beberapa ayat yang sedikit, Masya Allah, betapa detailnya Al-Quran itu dan tidak layak menjadi jimat, tapi benar-benar menjadi petunjuk yang harus dipelajari. Semoga Allah meridhai kita semua. Amin ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat sami'un qarib mujibud da'wat ya fatir raja Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbi auzi'ni muzalan mubarakan wa anta khairul muzilin. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, leluhur kami, keluarga dan keturunan kami ya Allah. Kami bermohon ya Allah, jauhkanlah kami dari cobaan dan musibah. Sekiranya kami tidak sanggup untuk memikulnya ya Allah, mudahkanlah urusan kami ya Allah. Dibimbinglah urusan kami ya Allah. Berikanlah rezeki yang halal dan thayyiban yang berbarokah di dunia wal akhirah. Ya Allah ya Rabbi, kami bermohon panjangkanlah umur kami, selesaikan kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Engkau terima ibadah kami ya Allah. Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dan memasukkan golongan ahlul jannah yang mati dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak salam dan maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara kajian Nuzul Quran 1466 Hijriah telah selesai kita ikuti bersama sampai akhir. Atas nama panitia penyelenggara, kami menyampaikan banyak terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika dalam penyelenggaraan kajian ini terdapat hal yang kurang berkenan. Begitu juga kami selaku pembawa acara, bila ada ucapan dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.